Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya sahabat saya Pak Sahroni dan Pak Ketua Umum APFI yang baru. Kita ucapkan selamat lagi kepada beliau ya. Seluruh pengurus APFI yang pada saat ini sedang melaksanakan munasnya, saya ucapkan selamat atas berlangsungnya acara ini. Saya lihat, saya cukup bangga juga sih sebetulnya diundang sama Mas Budi. Saya tahu selama ini, saya kenal Mas Budi ini udah lama sekali gitu. Lama sekali, ini bareng sama ini kawan satu ini. Tapi memang hobinya ada menyimpang-menyimpang dikit gitu ya. Beliau banyak olahraganya, saya banyak santainya. Nah makanya teman saya yang ini nih, yang sama-sama. Tapi saya lihat Pak Budi udah mulai ikut geng kita gitu kan. Nah, tapi saya tahu sejarah beliau itu. Dan perjuangannya sampai ke titik hari ini kami cukup paham, makanya saya cukup bangga dan pada saat diundang untuk diminta jadi Dewan Kehormatan, saya siap sedia. Karena memang saya kan baca-baca juga, FAPE ini baru masuk ke Indonesia 12 tahun, sekitar tahun 2012 ya, berarti 11 tahun. Dalam 11 tahun ini sudah mencetak pengusaha-pengusaha baru, komunitas baru, environment baru, bahkan asosiasi yang seragamnya mirip partai saya ini. Tadi pas masuk tak lihat-lihat, ini kayaknya koalisi Gerindra ini kan. Nah, tapi otomatis saya langsung nyaman lah. Ini tinggal ganti logo nanti mungkin sebentar lagi kita deklarasi. Maaf ya Pak Saroni. Ini terpancing soal kampanye, soalnya saya lihat Pak Budi juga diminta kampanye nih kan, ke DPW, DPD, ya sama lah kayak kita gitu kan. Tapi yang pasti kita memang benar apa yang disampaikan Pak Saroni. Beliau ini punya teman-teman yang alhamdulillah kita juga sudah nggak berasa, saya dengan Pak Saroni ini masuk DPR barengan. Kita udah 2 periode masing-masing, malah udah mau yang ketiga. Nah, Pak Budi alhamdulillah sudah mendahului kita jadi ketum duluan gitu kan. Pak Sahroni belum jadi ketum, saya belum jadi ketum, nah tapi Mas Budi sudah sampai. Saya tadi bisik-bisik juga, kenapa masa jabatannya cuma 3 tahun? 3 tahun kalau organisasi atau bidang yang udah mateng memang, apalagi dibilang ini niru HIPMI Pak. Supaya, nah kalau HIPMI ini kan ada batas umur, jadi itu harus ada percepatan supaya banyak yang dapat giliran. Nah tapi kalau di sini sebetulnya perkembangnya industri ini, ekosistem ini memang harus dimatangkan. Mungkin apa yang disampaikan Pak Saroni bisa buat bahan pertimbangan teman-teman di sini. Karena PR-nya masih banyak. Ini saya lihat dari segi perizinan baru tahun 2018 kalau nggak salah ya, dapat peraturan Menteri Keuangan untuk cukainya. Itulah yang memberi sedikit legalitas terhadap FAPE yang selamanya ini sebelumnya dapat gonjang-ganjing. Ada isu rumor ini, rumor itu. Nah itu biasalah di dunia persaingan gitu kan. Nah kita ini semangatnya satu. Saya senang juga dengar kiprahnya Pak Budi dan saya harap beliau juga menularkan ini kepada teman-teman member APFI adalah semangat untuk menggunakan produk lokal, meningkatkan produksi lokal. Ini kan barang FAPE ini aslinya semua impor dari Cina. Tapi hari ini sudah saya dengar banyak yang bikin pabrik lokal. Nah tinggal komponen-komponen impornya semakin dikurangin. Karena itu semua menjadi drive yang kita dorong sama-sama di pemerintah maupun di DPR adalah untuk peningkatan TKDN. Baru-baru ini Menteri Perdagangan juga sudah kita tekan untuk salah satu mungkin yang adik-adik ini pada dengar juga soal TikTok Shop ditutup, itu keramaian di pasar tradisional mulai hidup kembali. Saya rasa itu enggak sepenuhnya benar, tapi memang kita harus selalu memikirkan terhadap pengusaha-pengusaha UMKM kita. Nah UMKM kita ini kalau ada 1, 2, 3 dari Bapak Ibu ini bisa bangkit, tolong dibangkitkan mereka, entah dalam bentuk toko atau dalam bentuk distribusi ataupun integration daripada supply chain-nya, daripada production line-nya. Nah itu yang kita harap sekali karena itu otomatis akan meningkatkan pergerakan ekonomi nasional. Hari ini yang paling gampang buat tolak ukur tadi jumlah karyawan. Yang kedua adalah jumlah cukai yang masuk.
nantinya kan lama-lama juga bisa ditabulasi berapa sih total penerimaan pajak dari sektor ekosistem vape dan seterusnya. Kalau ini sudah menjadi sektor yang sangat kuat, kan kita nggak bisa pungkiri. Kita semua sama-sama tahu penyerangan terhadap dunia vape ini kan mungkin nanti nggak akan kalahnya sama seperti terhadap dunia rokok. Ini merugikan kesehatan dan lain-lain begitu kan. Tapi buktinya industri rokok sampai sekarang hidup dan tumbuh sehat di Indonesia, mempekerjakan orang cukup banyak, sehingga pemerintah juga nggak akan tutup. Nah tadi saya tanya, sebetulnya apa sih yang masih diimpor itu? Terutama dalam liquid, oh Pak itu liquidnya ada yang sintetis, ada yang alami, nah kita mau coba dorong supaya alami, supaya itu masih pakai tembakau lokal. Nah hal-hal seperti inilah pemikiran-pemikiran yang saya harap kepada Bapak Ibu, supaya kita juga enak membantunya di DPR, bisa terus dikembangkan. Karena semangat kita adalah kita bisa membangun perekonomian untuk generasi muda kita. Hari ini Pak Saroni barusan mengingatkan saya juga, memang pemilih yang umur 40 tahun ke bawah ini 58%. Artinya apa? Ke depan ini udah generasinya adik-adik kita. Gitu kan. Saya dan Pak Roni masuk DPR perasaan masih muda dulu, sekarang kita udah mulai berumur. Saya sama Mas Budi mungkin bedanya nggak terlalu jauh, cuman kelihatannya aja lebih tua. Ini saya pelihara uban-uban dikit biar kelihatan wibawa gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu ini nggak salah pilih, Pak Budi orang yang sangat patut untuk memimpin APVI ke depan, dan mudah-mudahan kita siap beri dukungan terhadap industri vape, terutama dari masa kepemimpinannya Pak Budianto. Mungkin itu aja dari kami, selamat sekali lagi atas pelaksanaan Munas APVI 2023 dan selamat lagi kepada Pak Budianto yang terpilih sebagai Ketua Umum untuk periode 2023-2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.